Itu pas lagi kita bongkar, Neng, ada orang tua. Itu orang tua itu turun dari tebing. Aki-aki. Iya, aki-aki bawa obor. Bawa obor. Hati-hati, cenah. Sok baca sholawat yang banyak. Gitu pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia podcast Horror Reborn, kembali lagi bersama kami anak-anak Mama Hera. Bersama saya Reza Yogaswara dan adik saya tercinta Aulia Sabrina Siva. Kami kembali lagi untuk menghibur keluarga online dimanapun berada. Sesuai amanah Mama Hera, saya harus meneruskan channel ini ya, diselingi oleh Kang Mandala. Jazakallah Kang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Mama yang telah mendoakan Mama di video kemarin, yang selalu mensupport Mama kami tercinta. Dan saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya nggak sempat membalas satu persatu dengan alasan kesibukan. Baik, jadi di kesempatan kali ini insya Allah Awa mau menceritakan masalah kisah nyata sih, Neng. Jadi pengalaman mistis yang A alami sendiri itu suatu perjalanan A ke suatu tempat yang mungkin itu suatu bisa membuat A tuh nggak lupa gitu, Neng. Kejadian mistis sih memang. Mungkin sobat-sobat PHR pun pasti dalam hidupnya mengalami setidaknya satu kali gitu. Dan memang nyata adanya bahwa alam gaib itu berdampingan dengan kita. Oke deh, kalau gitu lanjut aja ya langsung ke ceritanya. Mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan juga ada pesan moralnya bagi kita selalu mendekat kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum dimulai nih ceritanya, kan ini kisah nyata ya yang alami sendiri. Aku mau nanya nih, kejadiannya pas kapan dan di mana letaknya? Maksudnya bukan letak, tempatnya di mana sih? Dan sama siapa aja gitu. Oke, siap. Nah, jadi kejadian ini tuh tahun 2009 Desember, tanggalnya lupa. Kayaknya sih mendekati tahun baru ya, mau pergantian tahun. Kita itu bertiga mau menuju ke Toga. Itu tempatnya di Sumedang. Toga itu dibilangnya villa ya. Jadi ada villa di sana, barang kita ada yang ketinggalan, Neng. Barang Eyang gitu kan. Kita bertiga ke sana itu, ya kita sebut aja namanya ya, masih saudara kita. Masih ada orangnya. Abagol sama Aheri. Abagol sebagai driver, Aheri sebagai dia CO pilot lah, ganti-gantian gitu, barteran. Aja di tengah gitu, anak bawang. Nah, singkat cerita kita berangkat dari Jakarta itu jam 10:30, Neng. 10:30 malam. Nah, Eyang juga ngomong sih, mamahnya AA ini, Abagol, habis subuh aja gitu kan, biar nanti terang nyampe Sumedang tuh gitu. Eyang udah ngomong kayak gitu. Nah, Eyang ini mamahnya Abagol. Cuma Abagol ngubur waktu. Nggak mah katanya, udah Dede 10:30 aja ntar, orang bertiga ini sama si Heri sama si Reja gitu kan. Itu kita naik mobil kapsul, Kijang kapsul dibilangnya. Nah, singkat cerita lagi, jalan dah tuh lewatin tol dalam kota segala macam, nggak ada pikiran apa-apa, Neng. Nggak ada, sebelum positif thinking nggak ada pikiran-pikiran mistis. Cuman namanya sama orang tua rada nurut gitu ya, bukan rada nurut sih, memang takut gitu kan, sakral lah omongan orang tua mah. Kok si A nggak mau ngikutin omongan mamahnya gitu, ke subuh aja. Udah deh tuh kita lewat Cipularang, habis dari tol dalam kota gitu kan, kita ke Cipularang. Kita tuh mampir dulu ke rest area untuk istirahat. Itu jam 12:30 lah, 12:30, agak nyantai sih memang. Daripada kenapa-napa di jalan, memang lebih baik kita minggir gitu. Nggak memaksakan. Nah, cerita selanjutnya itu ngopi dah kita bertiga, ngobrol. Aheri ini cerita-cerita masalah Cadas Pangeran, Neng, yang bakal kita lalui ntar. Gitu.
Iya. Udah kasih spoiler gitu ya. Nah, ini kita kasih ini dulu ya, spoiler ya. Kejadiannya memang di sana. Mungkin sebagian sobat PHR itu tahu ya tentang Cadas Pangeran ya, letaknya ada di Sumedang. Jadi saya ceritakan sedikit tentang legendanya atau histori sejarahnya, bahwa Cadas Pangeran itu dulu dibuat oleh bangsa Belanda dan pribumi kita oleh Pangeran Charles ya, iya, kayaknya. Dan memang banyak korban pertumbuhan darah ya dalam pengerjaan jalan tersebut. Banyak korban. Nah, banyak korban gitu. Mudah-mudahan sih yang mana-mana aja dah sekarang mah. Dan memang banyak juga korban-korban laka lintas di sana gitu. Dengan belokannya yang terkenal curam, nanjak, terlalu miring, dan banyak belokan memang Cadas Pangeran itu. Oke, jadi akhir ini cerita Neng. Gol katanya. Gua kayaknya rada parno nih kalau lewat Cadas Pangeran, ada jalan lain nggak? Gitu. Wah, gue lebih enak jalan situ katanya. Gue udah biasa lewat jalan situ, gue udah tau medannya. Gue mau ke Sumedang, mau ke Wado, mau kemana juga lewat situ. Kata lewat Cadas Pangeran. Kata Abagol. Nah, terus akhirnya bilang, perasaan gue kagak enak Gol. Wah di situ udah, kok ini orang pada ngomongin begini gitu kan, sebagai penyimak nih nih. Nah, langsung ngomong udah sih Bismillah udah ya kan, positive thinking bacaan aja gitu kata Ate gitu kan. Ya orang Sunda ada tehnya nih. Ini kisah benar-benar kisah nyata nih. Terus habis dari rest area kita lanjut jalan kan, udah tuh akhirnya berlanjut ngobrolinnya masalah kayak begituan mistis, bikin kita berhalusinasi jelek dong, ya kan? Perjalanan itu. Iya, bukannya babacaan. Nah, cuma bagusnya Abagol itu cuek, bodo amat ya kan. Lu jangan sompral lah, Heri, katanya gitu kan. Jalan malam nih soalnya nih, ya kan. Nah, di Cipularang itu kan namanya bangunannya tinggi, Neng. Bangunan jalan tolnya tuh tinggi. Itu mobil lagi jarang. Anginnya kenceng banget, angin sampai goyang mobil. Wah, Gol, udah pantengin cepet aja, jangan ini. Ini kenapa-napa nih mobil ya kan? Aman tuh, alhamdulillah. Pokoknya di Cipularang aman. Perjalanan Cipularang itu berapa jam ya? Pokoknya 12:30 tuh sampai Cipularang. Sekitar jam 2-an, lupa lihat jam lah, gitu kan? Jam 2 malam gitu? Jam 2 pagi, ya. Pagi maksudnya. Kita itu udah masuk Cibiru. Nah, udah keluar Cipularang. Okay. Karena sempat tidur di tol Cipularang itu, keluar tuh dibangunin tuh jam 2 udah di Cibiru. Mau IPDN apa STPDN ya? Pajajaran tuh. Nah, itu kita mau lanjut ke Jalan Cadas Pangeran. Pukul segitu. Udah langsung jalan, kita nggak berhenti lagi kan. Masuk dah tuh ada patung kan, patung Charles ya, Pangeran. Harry nyeletuk lagi, Gol babacaan. Iya Harry, gue udah beberapa kali lewat sini nggak kenapa-napa. Bagol sompral. Lu kayak sama siapa aja, kayak baru aja nih bahasanya Bagol. Wih bener, gua ngeri katanya gitu kan. Lu jangan begitu, kalau lu ngeri, lu takut, ntar lu dijailin. Jangan amat gitu. Iya, kata Bagol gitu. Nah, bilang udah Bismillah, banyakin baca Bismillah, sholawat, gua kata gitu kan. Nah, udah dah tuh sepi banget nih, jalan tuh sepi banget karena memang udah jam segitu. Pada tidur kali ya? Iya, emang biasanya ada mobil-mobil gede babatuan tuh yang suka bawa truk gitu ya? Truk gede. Cuma ini kok sepi amat gitu kan. Kalau Bagol suka sepi begitu. Iya, cepet nyampe gitu kan. Nggak usah ngikutin truk di belakang gitu, nggak usah selap-selip. Bagol seneng ya kan, ini gaspol aja Pak, gimana nih Ri ya kan, udahlah selalu aja, perasaan gue nggak enak nih kan. Seri udah akhir ini udah apa ya, dia karena cerita temennya mungkin kayak menjiwai banget gitu. Dan memang dari peristiwa cerita ini kebawa ke semuanya jadinya. Balik lagi ya, semua ini karena sugesti sih kayaknya. Ban mobil pecah. Itu masih di Cadas Pangeran. Cadas Pangeran. Itu udah masuk Cadas Pangeran. Ban mobil pecah. Ini nih kejadian yang menurut suatu apa ya? sekali-kalina gitunya. Mendengar raungan, mendengar suara
hal-hal gaib di luar ekspektasi AA gitu, yang ngeliat di film-film gitu ya. Ini mah beneran yang AA ngedenger tuh diketawain. Entah suaranya di mana tapi kayak deket. Tapi katanya ya banyak yang bilang kalau deket jauh, kalau deket. Nah kayak gitu, iya. Kalau deket berarti jauh ya. Iya, untungnya. Mungkin gitu. Itu mah iya. Kenapa A bisa ngedenger? Karena yang lain pun mendengar, tiga-tiganya ngedenger. Tiga-tiganya ngedenger. Apa ngetahuin gara-gara ban kempes bocor? Allah alam, nggak tahu ya. Pada saat itu kan ke hal-hal yang kayak gini nggak terlalu ini ya, ikut-ikutan jadi takut gitu. Kalau sekarang kan insya Allah nggak inilah. Iya. Nah, udah yuk kita ganti. Untung ada ban serep ada kan. Udah tuh. Keluar kan pastinya. Iya, Abagul masih ketawa-ketawa aja, masih suwe sih lu, iya suwe sih lu Ri, ya kan, sompral sih lu gitu kan. Orang biasa juga kayak begini, bikin pikiran gua kemana-mana, karena gitu kan. Kalau kejadian kan? Kejadian gitu kan. Itu pas lagi kita bongkar Neng, ada orang tua bener-bener orang tua bawa obor. Itu dari gunung, dari gunung. Jadi kan kita di Cades Pangeran itu mipir di pinggir itu kan, kalau di sebelah kiri menuju ke arah apa namanya, Sumedang Kota, patung apa ya, Tugu Telur ya dibilangnya. Alam Sari. Kan menuju ke sana kita teh. Itu tuh pas pecah teh di sebelah kiri dekat tebing. Itu orang tua itu turun dari tebing. Aki-aki. Iya, aki-aki bawa obor. Bawa obor. Penampilannya pakai sarung, pakai baju kokonya koko kayak adat gitu, sama putih sama hijau tua kalau nggak salah. Tapi kayak manusia memang. Ya, cuma pesannya. Ada pesan. Gimana katanya? Tunggu dulu, ini nih bikin bingung makanya nih. Kok ujuk-ujuk ayah ya jelma? Itu. Ya Cep, kunaon? Ini bahasa Sunda ya. Emang begini. Kenapa A gitu? Kenapa cu gitu ya? Kalau kata orang kita mah bahasa Indonesianya ya. Oh iya Ki, ban pepes, ban pecah gitu kan. Hati-hati cenah. Iya muhun Ki. Rek kamana gitu katanya gitu. Memang mau kemana gitu kan? Mau ke Toga katanya gitu kan. Sok baca sholawat yang banyak gitu pesannya. Di aki-aki teh. Nah habis kejadian bapak-bapak aki-aki masih ada, aki-akinya masih ngeliatin. Aki bade ka mana? Cek Aheri. Hanya balik. Ya bade ka landeuh cenah gitu. Mau ke bawah. Ke bawah. Ya kan ke bawah dah tuh dia nyebrang. Sedangkan kan di bawah itu kan tebing, Neng. Tebing. Kita nggak, pada saat itu pikiran kita emang fokus ke ban. Ya kan? Gak berpikir di arah ini kan di sebelah kiri tebing. Nah, sebelah kanan juga arah mau ke Jakarta atau ke apa namanya? Keluar dari Cades Pangeran, itu tuh tebing juga tapi bukan bukit. Kayak pembatas jalan gitulah. Mungkin bisa kegambar ya sama teman-temannya. Ntar kasih ilustrasi deh kalau itu. Itu tuh di bawah tuh tebing juga. Mungkin sih ada kehidupan kecil gitu. Karena lihat lagi nanjak begitu, masa iya sih? Ya, tapi nggak ada kepikiran kita ngobrolin itu aki-aki kemana ya pada saat itu. Cepet beres ban dulu nih. Fokusnya ke situ. Iya, nah udah beres. Karena nggak perlu dipikirin kan itu pulangnya kemana gitu. Udah beres dah tuh, ya kan? Udah kita jalan, alhamdulillah udah beres, ya kan? Di jalan si Eri malah ngungkit itu aki-aki. Gol, itu aki-aki cenah tiba-tiba ayah diharapin kita gitu dari tebing teh gitu kan, asa termasuk akal, kayak nggak masuk akal gitu ya. Maaf ya pakai bahasa Sunda nih separoh. Nah, udah dicerita begitu, udah biarin kalau dia lagi nyari suluh kali kalau kata Bagol gitu. Sampai kita lupa pesan yang disampaikan sama aki-aki itu. Gara-gara kita ngomongin aki-aki itu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ada ular gede banget, Neng. Ada ular gede banget, Neng. Kayak itu ngalangin jalan lewat doang. Itu ada ular gede banget, sumpah wallahi ngelihat dengan mata itu. Segede apa gitu? Itu bisa kayak berapa meter ya itu? Kalau panjangnya kemungkinan bisa 8 meter. Kalau besar bobotnya itu mungkin bisa kayak tiang listrik lah, yang nggak bisa digambarin, kayak tiang listrik lah. Itu jalan dari tebing bawah ke atas, berbalik, jadi kayak aki. Kalau Adi ke bawah ya? Kalau aki mah ke bawah kan, kalau Ima orang Ima ke atas tebing. Ke atas tebing. Ngerem mendadak ya kan.
di belakang nggak ada mobil, di depan nggak ada mobil, kita tuh kayak sendirian tuh itu kayak dibawa gitu. Mungkin ya halusinasi kita aja sih itu. Woi Gul, jangan dilindas katanya kan. Astagfirullah, bangun langsung astagfirullah gitu kan. Langsung ingat gak sama obatnya? Belum. Kita udah panik duluan, Neng. Oh iya, panik. Kita nggak ingat ke pesan si Aki itu ya kan. Nggak, pokoknya kita nggak ingat pesan si Aki itu. Entah wallahu alam, yang nggak tahu kenapa. Udah lewat tuh Ray. Ular ini udah lewat, kita jalan lagi, Neng. Masih di Cadas Pangeran. Kok kayak berat mobil. Ini mungkin apa ya? Disebutnya bukan ngarang-ngarang ya, tapi berat mobil. Apa gara-gara ganti bannya kurang angin nih, ban serep. Kita kan positif thinking juga kadang-kadang kan, untuk mengalahkan itu suatu pemikiran buruk, anjir. Banyak banget yang ditimpa. Iya, nah terus kok kayak berat ya Gol mobil ya? Ini nanjak PA katanya gitu. Ini kita pakai bahasa ini ya. Ini nanjak katanya, jadi berat. Kayaknya nanjak nggak berat-berat banget. Biasanya juga orang kita ini bukan mobil metik katanya gitu kan. Ya juga sih ya, apa anginnya kurang ya yang ban serepnya ya? Kata Bagul gitu kan. Udah terobos aja lah. Itu kita belum ingat masalah pesan itu loh. Oh, pokoknya lupa aja. Nah, habis masih di Cadas Pangeran, masih berliku-liku ya kan. Ada kejadian lagi, Neng. Banyak banget. Ada kejadian lagi, Neng. Itu makanya pesan moralnya mungkin di setiap, maupun kita kemana tujuan kita ya tetap kita pakai adab ya. Iya. Sama alam, sama sekitar kita. Sama penghuninya juga. Betul, tapi bukan berarti kita memuji mereka, tidak. Enggak, hanya menghormati. Menghormati gitu keberadaan kita. mereka. Namanya hutan, wallahu alam, kita nggak tahu kan. Cuma ya Allah sebaik-baiknya penjaga dan pelindung kita. Karena cerita ini tuh sampai ke bawah loh, kita sampai di Villa Toga itu loh. Nanti mungkin bakal ceritain itu, kalau itu pengalaman pribadi sampai tuh kayak kebangun tapi jalan sendiri ya, itu ntar ya ceritanya. Ya itu udah spoiler dulu ya. Itu benar-benar sampai parah itu sampai parah. Nah, kita tarik ke belakang lagi. Nah, habis kejadian itu gimana nih? Nah, ada rumah di situ teh. Aneh, karena si Abagol tuh selama lewat situ nggak pernah ada rumah di pinggir jalan. Hutan aja gitu ya? Udah tahu sendiri, Cadas Pangeran tebing, kalau nggak tebing sama pembatas jalan doang, sama warung-warung kopi paling kan. Ini mah rumah, gede pisan, Neng. Aduh. Ri, gue udah beberapa kali, namanya gue orang Sumedang ya kan. Kata si Abagol nih, kalau sini gue kayaknya nggak pernah lihat rumah ini. Wah, lu ngantuk lu gue gantian dah, kata Heri gitu kan. Tadi dulu, gue mau berhenti dulu. Jangan berhenti Gol, jangan berhenti. Perasaan gue nggak enak, Ri. Jadi kan semuanya jadi perasaan nggak enak tuh, Neng. Aura kita negatif semua kan. Negatif semua ya kan. Ini Bang Bagol ya, yang sering ke situ kaget juga kan? Justru dia kaget, kok ada rumah gede, ada rumah gedongan gitu kan. Juga makin panik. Ya kalau terus terang nggak pernah ngeliatin jalan kan, karena driver selalu, kalau mau ikut ke kampung itu pasti AA yang bawa, Abagol gitu maksudnya. Abagol sehat-sehat ya, pasti dia denger nih. Nah udah deh tuh, tukeran nggak mau, tapi digaspol ya kan, diituin. Mungkin Abagol jadi ngelamun, Neng. Gara-gara tadi, iya, mobil tuh pelan, tepok sama Heri. Go, lu kenapa? Astagfirullahaladzim, enggak kenapa-apa, Ri. Udah, lu nyupir gimana sih, lu ngantuk gimana? Udah tukeran dah, ke pinggir dulu dah. Akhirnya tukeran dah. Tukeran tuh, Neng. Ini di jalan tuh masih panjang kan? Masih panjang nih di Cadas Pangeran, karena kita banyak kendala kan. Dan tidak ingat dengan pesan Aki yang tadi itu. Gantian sama Heri, Bagol di samping, tidur enggak, ngomong enggak, ngelamun, Neng. Gini aja ngeliat jalan gitu. Iya. Lurus, tatapan kosong gitulah gimana. Kayak bikin sesuatu ya? Iya gitu. Sama Heri udah main mata ya kan di kaca spion tengah ya kan. Weh, lu kenapa? Kata aja nih. Lu kenapa? Gue bilang, istighfar. Astagfirullahaladzim. Dia sadar lagi tuh. Lu kenapa, ya kan? Enggak aja, gue masih aneh aja gitu. Gue selama ini mau siang mau malam nggak ada rumah gedongan kayak gitu ya, pinggir jalan. Rumah siapa ya itu ya katanya. Gitu. Abagol masih mikirin ke situ kan. Istighfar ya kan. Udah nyari ini dah, nyari masjid dan tadi di alam Alam Sari gua kata gitu, dan nyari masjid dah, kita sholat dulu 2 rakaat dah gua kata gitu kan. Nggak beres nih gua bilang gitu kan. Kata Heri, ya dah, kita ke itu nyari aja dah.
Itu kelewat Neng. Nah Cadis Pangeran udah lewat. Ini makanya banyak yang kita nggak dengarkan pesan satu, kedua yang tadinya niat sholat walaupun udah dicatat punya sama Allah tapi kita nggak lakukan, gitu kan? Itu berlanjut sampai ke Toga. Sampai ke villa itu. Iya. Nggak tahu ya masalah hantunya, setannya, jinnya itu entah aki-aki atau apa walau alam. Udah deh tuh kita nyampe di Alam Sari, ya kan? Udah nyampe di Alam Sari kita terobos terus. Enggak, ke masjid dulu gitu. Enggak, yang niatnya kita mau itu mau sholat gitu kan. Ya mungkin kalau kita tadinya ikutin pesan dari Aki itu dan kita sholat juga, pasti Allah tolong gitu kan. Karena kitanya dikasih lupa, karena kitanya juga buru-buru juga gitu kan. Panik juga, pengen cepet-cepet sampai istirahat gitu kan. Sampailah kita tuh di Toga, alhamdulillah selamat. Nggak ada halangan lagi. Pokoknya kan ada. Tapi di Toganya ini nih, di Toganya ini nih, aduh ini yang ngalamin soalnya Neng. Kalau si Bagol sama Heri mah kan ngopi, jadi kan ngantuk banget tuh. Sempet nggak tidur kan semalamnya karena suruh ikut kan. Nah akhirnya udah tidur tuh, mungkin tidur ya. Nih si AA sama si Heri ini masih ngopi. Nyampe aja berapa ya? Dia menjelang subuh tuh masih ngopi lah. Begadang lah gitu kan, karena dia mau langsung start lagi. Kita PP. Jadi Toganya ini itu persis banget di makam Cuknya Gin, Sumedang. Ya Sumedang kota masuknya. AA tidur. AA tidur berdiri, ngerti nggak? Tidur jalan, ngelindur, ngigo gitu. Jadi villa ini di bawahnya kan kolam renang. Bagol sama Heri ini di balkon, di kamar tuh keluar dipanggil sama ini cerita dari berdua ini ya. Sadarnya itu pas udah di kolam renang, nyebur. Enggak, jadi penglihatan Bagol sama Heri itu aja itu ngelindur mau kencing katanya, tapi ke bawah, tapi loncat kayak astagfirullah, kayak poci. Terus? Nah sadar-sadarnya pas aja kejebur kolam, pokoknya kayak poci gitu kan. Nggak ngimpi apa, nggak sadar apa-apa, nggak kayak tidur aja. Tapi pas bangun basah semua. Badan. Awalnya aneh, ini gue dijeburin nih kayaknya nih gitu kan. Dijeburin nih. Aduh, gue videonya lupa. Ini ya masih ada nggak ya? Emang apa? Di videoin, ngejeburnya? Iya, loncat-loncat sama itu di video. Nanti iya kalau ada nih tanya Abagol dulu masih pakai tahu Nokia ketupat. Iya, pakai Nokia ketupat dulu 7610 kalau nggak salah. Wah, itu jadul banget. Shell 3GP masih. Itu tuh di videoin sama dia. Dan ya awalnya seujun kan, gue dijeburin kali ini gara-gara tidur duluan gitu kan. Tapi bener dari turun tangga tuh loncat-loncat kayak poci katanya, nyebur, dibangunin ya kan pakai anduk. Terus sadar, awalnya nggak cerita kalau loncat-loncat. Besokannya di Jakarta itu videonya mah, lu kenapa aja katanya, lu kenapa katanya gitu kan. Nggak kenapa-napa, gue pengen kencing ya. Kenapa lu nyebur katanya gitu kan. Udah tuh kita ganti baju segala macam, PP lah istilahnya, barang yang ketinggalan udah kita ambil, PP Neng. Balik lagi kan, lewat Cadis Pangeran lagi. Cuma karena Abagol sama Heri ini mungkin ngantuk juga, aja pada saat itu belum bisa nyetir kan. Umur berapa itu? Umur berapa? 29 ya? 14 ya? Ya mungkin sekitar 17-15 lah ya, atau 18 gitu. Tapi belum bisa nyetir lah terus terang gitu kan. Nginep nih akhirnya di rumah warga yang murah gitu, kayak pila-pila cepek kali kalau di puncak malah gitu kan, untuk semalam. Yang pada akhirnya kita pulang ke Jakarta malam lagi. aduh itu bener-bener apa ya, jadi kayak si aki-aki ini sih feeling ama ya, kayak ngikutin gitu. Kalau bahasa Sunda mah resep gitunya, resep ke kita orang gitu, jadi jahil ke kita teh gitu. Suka nih gitu. Suka ngejailin gitu. Kok dikasih amanah malah nggak diomong. Itu kita sholawatan enggak loh, sampai kita ke Jakarta lagi. Ntar panjang lah ceritanya ya. Banyak masih ada kejadian, karena ya alhamdulillahnya sih nggak terlalu fatal, cuma kayak peringatan-peringatan gitu loh Neng.
Ntar ceritain. Banyak pesan moralnya berarti. Banyak ya, itu ya kalau mau dimanapun kita, apalagi dalam perjalanan ya, musafir lah jatuhnya, harus sering mengingat Allah, memuji Allah, Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya kita teruskan nginep karena Abagul sama Aheri juga ngantuk berat lah ya kan. Yang tadinya niatnya pepe gitu kan, ngejar waktu lah gitu. Tapi kan mungkin begadang ya, gara-gara misalnya. Iya kan, dari setengah 11 sampai subuh aja kita nggak tidur kan. Istirahat kita cuma di Cipularang doang 1 kali. Wow. Nah udah dah tuh di rumah warga cerita-cerita dah. Tentang dibahasnya Cadas Pangeran lagi. Nah namanya orang situ asli pada tahu kan gitu kan, jadi makin mencekam neng. Hati-hati cenah, kalau lamun lain orang dia mah sok di jailan cenah. Nah kata Abagul, apaan, orang saya lahir di sini, kata gitu. Sompral Abagul tuh emang dia mah begitu orangnya gitu. Dia nggak takutan orangnya. Tapi kalau udah kejadian ya gitu. Takutan juga. Aheri mah ngedenger aja kan, namanya Aheri pendengar yang baik gitu kan. Tapi dia masih selalu meresapi gitu. Oh gitu katanya. Emang sering kejadian kumaha? Oh banyak kejadiannya katanya gitu. Dimakan maung lah, dibawa maung lah, disingan maung sana. Orai, wah pas dia ngomong orai, Aheri Abagul langsung tatap-tatapan ya kan. Ngomong, iya demi Allah katanya. Saya tes ini pas di tikungan Sabaraha nggak tahu juga, pokoknya masih di Cadas Pangeran. Itu ada orang tuh gede pisan, ular tuh gede banget gitu kan. Diinin lah sama Abagul, diceritakan tentang besarnya mungkin kayak tiang listrik, dan panjangnya itu panjang banget. Nunggu lewat dia itu mungkin kita bisa 2 menitan lah. Mungkin panjangnya 8 meter kurang lebih katanya. Allahu Akbar kata si AA punya rumah nih. Duh Cep, kudu babacaan katanya. Pesan lagi tuh, kudu babacaan rek mana-mana teh. Tong jangan punya niat jelek katanya. Mau kemana-mana teh meh salamet jang, dan namanya di jalan mah amit-amit cenah naudzubillah bisi orang cilaka, takutnya kita celaka gitu loh. Abagul ngelamun neng ngelamun lagi dia kan. Akhirnya ngobrol nih, ini aja udah nggak enak nih perasaan nih. Mudah-mudahan kagak jangan malam gitu kan pulangnya ya kan. Ternyata malam. Ya kan, pas waktu kita kan ke rumah warga itu jam berapa ya, jam 7 lah. Karena kalau ke villa yang Toga itu kan kita cuma ngambil barang doang kan. Cepet lah, nggak mungkin tidur di situ kan. Berarti pergi jam berapa? Itu sekitar jam 6. Zuhur itu masih makan di rumah si A itu. Ya masih makan lah, masih ngerokok segala macam, ngopi. Tadinya mau asar nih, ternyata macet. Dengan alasan macet nih ya. Aduh males banget gue dah kalau macet begini, kata Bagul gitu. Bukan balik lagi, masih di rumah warga. Kan harusnya kan kalau nginep itu jam 6 ke jam 6 lagi. Gitu kan. Terus jam berapa Gol? Katanya lu berwaktu nih, kata Aheri gitu kan. Udah habis maghrib dah, kalau nggak habis isya, katanya gitu. Ya ini mah ketemu malam lagi Gol, kata Aheri gitu kan. Udah tenang aja, kayaknya kondisi rame tuh ya kan, jalanan nggak terlalu sepi gitu kan. Sebelumnya. Iya, kalau pada saat itu emang kita pagi banget sih itu. Berselangnya waktu itu udah menunjukkan jam 9, kita belum berangkat neng. 9 malam. Iya masih ngopi. Karena bukan banyak ya, ada warga juga ya ikut ngobrol nimbrung gitu. Ya ngalor ngidul lah, ngobrolin yang pepesan kosong lah gitu, yang nggak penting-penting lah, basa-basi aja gitu. Terus ya udah, ini berangkat jam berapa sih si AA, kata gue kan gitu kan, kata aja tahu lah, gue ngikutin Bagul aja dah. Habis gue percuma ngajak jam segini juga dia nggak bakal jalan katanya gitu kan, biar dia sendiri aja mau jam berapa dah gitu kan. Itu jalan tahu jam berapa nih? Jam berapa? 12:30. Bukan malam lagi tuh, pagi lagi aja gitu. Bagul kata gue, ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim ya kan. Yang bener lu udah fit yang penting kan gua fit katanya. Gua udah tidur nih, tadi juga sempet tidur nih gua katanya kan.
Udah tuh ya kan, jalan pamit dah sama yang punya rumah, check out duluan, bayar full lah gitu kan, karena memang berwaktu juga, nggak tahu apa yang diuber waktu orang nyampe Jakarta aja tidur. Udah ya kan, jalan dah tuh Neng, jalan ya kan, dari rumah warga Alam Sari lewat Batu Flor itu, masuk lagi dah kita ke Cadas Pangeran. Di situ kita dikasih lupa lagi tentang masalah kita mengingat Allah. Atau dan bersalawat itu. Padahal udah kode-kode ya. Iya itu, jadi kayak astagfirullah gitu kan. Di situ Neng banyak suara. Banyak suara kayak Tulungan. Itu bertiga ngedengar. Mendengar semua. Kita tuh tatap-tatapan kayak jadi kayak kita tuh kayak di alam lain, Neng. Emang pada saat itu lalu lalang jam 12:30 tuh emang jarang sih di Cadas Pangeran. Itu di Cadas Pangeran? Udah masuk Cadas Pangeran. Itu tuh banyak yang teriak tulungan. Astagfirullahaladzim. Udah nyebut. Tapi abang juga nyebut astagfirullahaladzim di situ ya kan. Ini yang Bang Herinya gimana? Sama. Mereka bertiga. Iya, ini mendekati mau inget ya, ntar dulu. Karena iya, ternyata enggak sampai Jakarta. Sholawat itu enggak ada yang lantunin. Cuma istighfar doang. Istighfar aja gitu kan, istighfar aja. Kita nggak inget pesan kakek itu kan. Mungkin dengan lewat situ dengan sholawat kita dipermudahkan. Wallahu alam ya, namanya perkataan baik mah insya Allah baik kan gitu. Udah tuh kita abaikan, udah jalan aja jalan Gol. Suara apaan ya, kenceng bener ya ke kuping ya, padahal kita kedap suara ini mobil, orang kagak dibuka sih pakai AC katanya gitu. Udah kerja nggak denger, minta tolong gimana tuh orang ya kata. Jadi orangnya tuh rame kayak nggak kelihatan. Tulungan gitu. Tolong. Ya, nah kita kadang-kadang berasumsi tuh nih, suara hewan ini kali, hewan hutan gitu ya kan ini. Kalau mungkin orang tulungan bahasa Sunda mah tolongin kan gitu kan. Bener. Udah kan terus aja, udah Gol pelan-pelan aja. Agak tenang tuh, ada mobil lewat berpapasan. Wah, ada kehidupan nih gitu kan. Ya kan. Udah jalan terus ya kan. Di tengah-tengah kemarin yang kita bocor kan kita tahu tuh. Nah, ini bentar. Ya kita kan sering nandain gitu kan orang. Ini kemarin malam kita bocor, bentar lagi depan ngelewatin nih Gol. Yang ada ulernya Gol, si Heri. Yang ada aki-akinya juga kan? Yang ada aki-akinya juga ya kan. Wow. Gue pengen tahu nih ular itu ada lagi apa si aki-aki itu ada lagi. Heri Sompral ya kan. Mulai lagi. Dia nih yang bikin ini. Tapi nggak ada Neng. Nggak ada. Sampai berhenti loh kita nyalain rokok, udah buka kaca AC. Gue pengen tahu rumah yang kemarin kata Baul gitu, nggak ada nih. Baul kaget nih di situ nih. Jadi kayak ngasih tahu kalau yang kemarin kita lihat tuh emang nggak ada gitu. Iya makanya, jadi kejadian mistis ini memang bakal terjadi kepada siapapun dengan daya halusinasi kita sih, mungkin sugesti kita ya. Makanya kalau di spiritual itu kita tuh harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari hal pikiran-pikiran jelek itu, karena setan itu dan jin yang jeli itu mempengaruhi kita lewat pemikiran, lewat pembuluh darah dan lain-lain, bisikan segala macam. Pada intinya ya itu, kalau ada pesan baik ya kita lakukan dengan iya, ikuti dengan baik gitu. Karena hasilnya juga akan baik. Insya Allah baik gitu kan. Betul. Itu sebenarnya udah dipesenin loh, maksudnya. Udah beberapa kali itu. Iya kata aki-aki teh banyakin sholawat, cep. Ingat banget itu. Udah jelas, udah kayak manusia itu mah. Emang manusia, cuma emang udah tua. Cuma yang nggak masuk akalnya jam segitu. Bawa obor yang mungkin dia mau ngambil entah suluh kayu bakar atau apa ya, tapi kok jam segitu gitu kan aja, apalagi ke bawah gitu kan, di bawah kan tebing, curam gitu, kalau ke atas juga tebing, apa namanya bukit gitu kan, kalau longsor kan bahaya gitu kan. Nyampe Cipularang belum, itu tuh masih di Cadas Pangeran, kita berhenti makan mie ayam itu di warkop gitu. Mie ayam di warkop kayak 24 jam kali ya. Cerita-cerita di situ teh. Cerita-cerita bahwa seminggu yang lalu itu terjadi kecelakaan di situ. Gitu. Kecelakaan. Itu kecelakaan mobil elep. Dan itu mati semua. Cerita deh tuh Heri sama Abang Gol ngeliat
aki-aki sama ular gitu. Oh, jadi sering cerita. Terus. Nah, kalau aki-aki mah katanya emang sering keluar katanya. Oh, berarti manusia dong. Katanya ini mah dia juga nggak berani kali namanya jualan di situ yang disamperin kali. Iya, emang suka ada, suka sering tiap malam katanya gitu kan. Tapi nggak tentu jamnya. Emang suka ngapain itu aki-aki jam segitu kata si Aheri gitu kan. Saya juga nggak tahu dah, walaupun saya orang sini nggak pernah ini dengar cerita aja dari yang lewat katanya gitu kan. Hati-hati aja namanya di perjalanan mah pada ngomong gitu. Dikasih pesan lagi? Kasih nggak dikasih pesan, dia ngobrol ngalur ngidul biasa. Cuma yang nggak habis pikir itu pas ngelindur itu ada videonya loncat-loncat kayak pocong begitu. Sempat lihat? Yang lihat loh videonya orang. Oh ya, dikasih tahu. Iya, dikasih tahu kan udah marah-marah, sujud ngapain ngejeburin gua kan gitu. Masih bukti nih. Iya nih, lu lihat aja lu loncat-loncat kayak begitu, apaan maksudnya? Kepo nih Gitu kan. Nah, lanjut habis dari warkop. Dari warkop kita lanjut ini dong, maksudnya apa? Jalan gitu lagi. Kan. Itu jam berapa tuh? Jam berapa ya? Itu 1:30 udah mau doaan? Jam 3. Udah mau jam 3 itu. Ya, udah mulai mau terang sih sebenarnya. Akhirnya batuk-batuk, muntah-muntah masuk angin kayaknya. Karena makannya dia nggak teratur, ngopi rokok doang kan. Iya sih, nggak masuk nasi gitu. Iya, makan mie doang gitu kan, batuk-batuk ya kan. Gua udah matiin AC katanya gitu kan, nggak usah pakai AC. Buka dah jendela mobil ya kan. Aduh neng hawanya itu adem neng, adem asri. Cuma karena suasananya udah dari awal mencekam gitu kan, makin banyak suara yang nggak jelas nih, manggil nih. Bukan, beda lagi kayak Kadesia. Itu deket banget, jelas banget. Yang ngedenger AA sama Abagol, akhirnya nggak denger. Padahal itu yang buka ya? Karena ya kalau kaca mobil kan kalau udah dibuka semua. Oh iya sih. Iya, biar adem gitu kan. Tapi nggak terlalu banyak ngebukanya, setengah doang itu. Cuma kedengeran dong dari luar ada bunyi hewan-hewan hutan lah gitu kan. Waduh Gol, ini apa tutup aja kaca ya? Ngelekep lah PA kata si Bagol gitu kan. Udah lah gue ngerokok dah tuh Bagol. Udah jalan santai aja lah, gue nggak kenapa-napa nih gitu kan. Ya alhamdulillah sih nggak kenapa-napa ya gitu. Itu suara-suara yang dengerin ya mungkin di film-film tuh jauh banget berbeda gitu kan. Lebih serem ya? Lebih serem lah gitu kan, kayak ada. Itu tidur pun jadi melek gitu. Cuma nggak mau spontanitas. Astagfirullahaladzim, ada apa? Suara apa? Enggak. Ya, karena nggak ngagetin yang nyetir lah gitu kan. Bahaya juga sih. Nah, akhirnya tidur. Abagul masih ngerokok, karena kalau juga tidur takutnya kenapa-napa di jalan kan. Ngajak ngobrol Abagul dah. Abagul diajak ngobrol kayak yang rada-rada. Iya, Neng. Ngelamun. Sama gitu. Astagfirullah, ada apa? Dia tetap ajak ngomong. Biar sampai nggak lamun lah gitu. Iya, dan dia belum sadar juga. Sampai tepok dia masih ya udah diemin dulu kan. Ini orang kenapa nih, gue bilang nih. Kok beda nih ya kan? Tapi jalan bener nih. Tahu udah gini tapi sambil tatapan ngerokok gitu. Tapi ngomong tuh kayak nggak kedengeran sama dia. Ini kayaknya lagi deket lagi ya gitu. Ini tuh kayaknya paling juga setengah jam keluar cadas ya gitu kan. Dia nggak jawab, ngerokok. Iya. Wah beda nih, gue bilang gitu kan. Ya Allah, udah nyebut berdoa aja tuh. Tapi masalah sholawat terus terang itu bener-bener nggak sholawat. Kita bertiga tuh nggak ada yang sholawat, pesan dari Aki itu sekali lagi. Nah pas dipanggil-panggil kok nggak nengok nih, rokok sampai habis ya kan dinyalain lagi. Ini beda nih, ini udah beda nih dalam hati. Udah ini berpikir udah jelek lah gitu kan. Mau bangunin akhirnya nggak enak, dia habis muntah itu makannya maaf ya, habis muntah lah, masuk angin kayaknya gitu kan, tidur gitu kan. Jadi kan ini yang nyupir tuh siapa? Abagol. Oh berarti Abagol. Lagi dan lagi. Lu kenapa? Istighfar. Itu masih diem aja Neng. Berpikir entah dia mau kalau bahasa sekarang ngeprank ya. Apa dia dulu mah bikin dia mau ngejalin gue supaya gue takut apa gimana. Tapi nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin dong di tengah hutan dia ngeprank gitu kan. Ada dua faktor nih awalnya. Ini antara jahil supaya takut apa. Tapi ya nggak mungkin lah Neng gitu tengah hutan dengan keadaan kita
kayak begitu, ya habis nemu kayak gitu nanti bilang dia ngeprank gue ya kan. Akhirnya bener-bener teriak, wah gitu kan, lu kenapa sih? Gue ngomong didiemin aja gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah kan. Astagfirullah. Dia nyebut Neng, tapi nyebut abagol tuh. Akhirnya sampai kebangun. Wah ada apa sih Jalu? Ada apa sih? Aduh kenapa ya? Kenapa ya gue? Udah ke pinggir dah tuh. Udah nggak bener dah nih. Tapi jalan alhamdulillah nggak kenapa-napa Neng. Ke pinggir nggak panik gitu. Nggak ini ke pinggir akhirnya. Kenapa sih ditanya itu ada kali berapa kali pertanyaan gue bilang gitu kan, sampai ada lah 10 menitan lah atau 15 menit mungkin, nggak tahu udah nggak ngeliat waktu ya. Shock gitu. Ya tuh masih kayak begitu, cuma dia ngejelasin lah ini gue kira udah di Cipularang ya, orang jalanan lempeng mulu. Jadi maksudnya tuh kalau bahasa kita tuh jalanannya lurus terus kan, Cipularang kan kita lurus terus kalau mau ke Jakarta ya kan, sampai Cikampek gitu. Gue kira lurus terus katanya, udah di Cipularang ini. Apaan Cipularang, orang jalan masih belengkok begini. Jadi masih naik turun, masih ya nikung kan di Cadas Pangeran itu. Wah lu bener-bener gue ngeri cilaka dah, gue kata gitu kan. Udah istirahat dulu lah ya kan. Nah tadinya tuh pikir udah nginep di mobil aja, masih tidur di mobil sampai pagi lagi. Iya karena itu udah jam 4. Maksud tanggung nih biar ketemu terang dah sekalian dah gitu kan. Ternyata ya cuman ngabisin sebatang ya kan, lanjut lagi. Akhirnya mau gantiin juga kan nggak bisa lah, keadaan nggak kurang fit gitu, masuk angin sih yakin itu. Udah dah tuh jalan, alhamdulillah tuh dari Cadas Pangeran kita selamat dah. Di Jakarta? Enggak, kita masuk tol Cipularang dulu, arah balik ke Jakarta. Tahu batu yang gede itu nggak pernah viral tuh di Cipularang? Persis banget bukit batu gede bulat kayak pernah ya kan. Itu nggak jauh dari situ mobil mogok neng, mobil mati neng. Entah itu cuman dikasih air radiator sih, panas kayak kepanasan. Air radiatornya habis kan, kalau dulu kita pakai air nggak pakai, sekarang kan pakai air hijau tuh apa, murah bet ya gue ya. Pokoknya air aki lah gitu. Nah hidup lagi alhamdulillah. Cuma di situ kita pada ini dulu kan sempat ya shock gitu. Kok kayaknya perjalanan kita ini yang ini nih katanya gitu kan, apa yang salah ya gitu. Itu kita tuh dikasih lupa tentang sholawat loh Neng. Masih itu ada berarti hikmah terbesarnya itu sholawat, masya Allah. Ya kan kita nggak tahu sih sebenarnya, pokoknya pada saat itu lupa dah. Yang disebut kalau kata orang Sunda mengintilan jelma nu diresep teh gitu meren. Jadi kita tuh diikutin kayaknya mah gitu kan, cuma kita nggak sadar aja gitu, karena kita mungkinnya jauh dari Allah gitu kan. Udah dah tuh jalan terus sampai dalam perjalanan ke Jakarta itu nggak ada hambatan alhamdulillah. Cuma Neng di rumah itu suasananya masih seperti itu. Kenapa begitu? Lanjut dah ya kan, itu udah sampai gitu kan di rumah Jakarta. Tetap rutinitas kita kan pada saat itu begadang ya kan. Begadang lagi, biasa kita main PS2 kan pada saat itu kan. Nah itu teh di rumah tuh banyak kejanggalan Neng. Apa itu? Ngetok-ngetok pintu. Ini bener-bener real, udah kayak di film-film, bener-bener ada yang ngetok-ngetok. Bertiga ngerasain itu? Kedengeran semua, orang kita ngebuka pintu aja bareng-bareng. Kagak ada orang. Wah ini jahil nih anak depan kali nih. Positive thinking ya kan. Mana masa iya dia mau manjat pagar dulu sih Gol, kata Eri gitu kan, kerajinan bet gitu kan. Itu jam berapa? Itu 2:30 biasa kita. Oh iya kayak begadang kan. Begadang 2:30. Pokoknya kejadian itu kayak jam-jam segitu aneh juga. Walau alam lah gitu, itu 2:30. Nah yang lebih anehnya lagi, parahnya lagi Neng, ini bener-bener gak masuk nalar manusia, kecuali memang itu ada suatu kerusakan ya walau alam. Karena wah ini bener-bener gak masuk nalar. Udah kita balik lagi ke atas. Pas ngecek itu kan pintu udah ya kan, kita main PS lagi. Cuma sambil berpikir yang enggak itu juga apa namanya, kok ada yang ngetok gitu kan. Gila, umur gua nggak kayak begini gitu kan. Udah tuh main PS. Ya nggak berselang beberapa lama, tahu nggak kenapa? Mobil nyala sendiri. Kan harus pakai kunci kan? Wallahi, mobil nyala sendiri. Mobil yang kita pakai ke kampung itu, Kijang LG gitu, nyala sendiri Neng. Di situ mesin bunyi kan? Mesin bunyi di situ, kita bener-bener
bener-bener nggak tahu harus gimana, masih pada terpaku ya kan. Wah Gol, ini bener Gol, ngikutin Gol. Ini ngikutin Gol. Kan gue bilang Gol, perasaan gue tuh pas berangkat tuh udah nggak enak Gol. Harry udah begitu kan, udah tenang ya. Biasa kan kalau udah begitu suruh-suruhan Bang. Lu dah yang matiin dah. Kayak mobil emang udah wayangnya diservis kali ini mah. Bagol masih positif thinking kan. Kagak Gol, emang kuncinya di mana? Emang ini mobil ya kalau mobil sekarang kan tahu sendiri, canggih lah. Kita nggak masuk juga bisa nyala kan. Lah ini mobil manual istilahnya, harus pakai kunci. Nyalanya bagaimana? Coba suruh-suruhan nggak ada yang mau. Akhirnya bertiga dia turun dah. Matiin. Nggak ada apa-apa. Nah di situ udah ngomong sama Eyang. Akhirnya kita dipertemukan sama Ustadz, ya kan? Ya istilahnya diruqyah lah ya. Ternyata kalau dari pandangan Ustadz ini tuh sejenis jin ifrit yang jahil. Ini pandangan Ustadz yang kita temuin ya, bahwa dia itu suka sama kita, suka jahil ya, bukan suka karena apa ya, kita tuh udah terikat sama dia gitu, ngikut katanya, itu dari sana tuh ngikut katanya gitu ya. Akhirnya nanya Ustadz itu ada kejadian apa aja katanya, diceritain dah tuh dari mulai ketemu aki-aki sampai ular yang besar itu. Sama batu itu diceritain nggak? Batu juga diceritain semua. Nah cuma Ustadz langsung ke to the pointnya, sholawat. Nah di situ kata Harry, Aeja sama Bagol, ya kenapa ya kita nggak ada yang sholawat loh? Padahal udah diingetin tuh aki-aki ya katanya pas kita ban pecah katanya. Itu bener-bener hilang akal Neng. Jadi kayak bukan hilang ingatan ya, kayak kita tuh dibawa sementara gitu di dunia mereka. Tapi emang nyata kita melewati jalan itu gitu, dengan sadar tuh lewat situ. Hambatannya aja banyak gitu. Dan akhirnya setelah di ruqyah begitu dikasih tahu sama Ustadz, ya udah berarti itu pesannya kata si Ustadz ini gitu kan. Udah sholawat, itu juga hilang insyaallah, minta perlindungan sama Allah. Hilang nggak? Hilang alhamdulillah. Itu selama 3 hari itu kita getolin sholawat, dan sampai sekarang alhamdulillah kita juga masih sholawat gitu kan. Ya begitulah cerita Neng dalam hidup tuh seumur umur, yang namanya dengan mistis ya apa namanya alam gaib itu memang ada ya. Kita harus mengimani itu, dan memang nggak boleh kosong kita itu sebagai manusia. Makanya kenapa harus selalu mengingat Allah ya, agar kita dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin hanya itu Neng yang bisa ceritain ya. Kita bisa ambil pelajaran bahwa itu hikmahnya, selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Iya kan, ilmu itu kadang-kadang lebih tinggi adab daripada ilmu kan, orang mengatakan seperti itu. Sebelum ilmu itu ya adab dulu, akhlak dulu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita perbaikinlah akhlak gitu kan, baru ilmu. Percuma kita punya ilmu tapi sombong mah iblis juga paling tinggi kan gitu. Betul. Nah hikmah terbesarnya yaitu jangan sompral lah, dimanapun kita berada harus selalu sholawat sih. Sholawat, kita harus selalu santun lah dimanapun kita berada. Betul. Karena memang kita tuh saling berdampingan dengan yang gaib. Segitu cerita dari Aneng. Mungkin selanjutnya ada cerita dari teman-teman Mamah ya, yang mau kita ceritain di sini. Aduh boleh banget untuk selingan waktu dari Kang Mandala. Jazakallah ya Kang atas waktunya nih demi menghibur teman-teman Mama, karena amanah juga, dan saya juga sebagai anak-anaknya pengen banget gitu meneruskan dan berdekatan dengan teman-teman Mama yang lainnya, semata-mata agar Mama pun ikut senang ya insyaallah. Terima kasih juga untuk tim PHR dan biasa orang di balik layar ini. Semoga selalu diberi keberkahan ya Kang ya. Mohon maaf apabila dari cerita di sini itu kata-kata kita itu ada yang nggak berkenan, ada yang memang kurang srek, mohon dimaafkan karena kita manusia biasa, dan memang dari cerita ini tuh obrolannya ya ceplok-ceplok kayak gitu Neng. Oke deh, sukses selalu untuk PHR, sehat selalu dan murah rezeki untuk semua teman-teman Mama, tim PHR, dan subscriber baru Mama yang di PHR. Mudah-mudahan makin maju semua, makin sukses semua. Ditunggu cerita titipannya dari teman-teman Mama, nanti biar kita ceritain
kisah-kisah yang pernah dialami dalam kehidupan, yang insya Allahnya akan menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan kami seperti itu. Dan juga banyak hikmah pelajaran untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih semua tim PHR, termasuk Kang Mandala atas selingan waktunya untuk mengisi cerita di PHR ini. Ditunggu banget bagi kisah-kisah mistis teman-teman mama yang pengen kita ceritain. Pokoknya aku senang banget bisa menceritain kisah mistis yang dialami sahabat-sahabat PHR. Ditunggu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Sapunya Red Pegat Simpai, Paturai, Patupang Deui.